Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumput Teki Channel. Kali ini ada Honda Vario karburator. Kendalanya itu ngempos ketika digas itu tenaganya nggak bisa langsung nyantel. Digas dulu baru dia ngisi. Jadi kayak telat bensin gitu ya. Jadi telat dia ngegas. Biasanya itu masalah itu bukan dari setelan ya, kayak misalnya setelan klep atau busi itu pasti bukan. Nah itu biasanya itu menjurus pada bagian skep. Sedangkan ini untuk skepnya sudah baru, tidak ada robek sama sekali dan ini lentur banget. Dan untuk pernya itu masih standar, setelunjuk ya, pas ini, pas banget. Tapi tenaganya itu tetap tidak enak, berarti masalahnya dari CVT. Busi atau cangklong businya atau busi atau setelan klep itu berpengaruh, tapi ini beda. Kalau busi itu biasanya berebet, kadang putaran tinggi hilang. Untuk klep itu tenaganya itu dari awal sampai akhir itu tidak ada, jadi stabil itu kalau klep. Tenaga motor yang kalau didadak nggak mau harus dilangsam, kemudian kalau digas itu kadang kosong kemudian baru ngisi, itu banyakkan pastinya di CVT. Untuk rumah roller kayak gini itu biasanya gojek, ini normal gojek tapi masih normal. Ini mengurangi tenaga juga ini. Ketika awal jalan tuh kalau dipaksain tenaganya tidak ada, harus diurut baru ngisi. Ini ada gojek tapi masih aman karena kan rollernya ini juga kelihatan belum aus parah, ausnya itu masih normal, bisa dipakai walaupun ini ada gojek sedikit. Akan tetapi ini di bagian kampas gandanya, kampas gandanya ini sudah tipis ya. Tapi bukan masalah tipisnya yang paling utama, ini karena ada minyaknya di sini. Tipis selagi bisa diganjel itu pasti bisa ya. Tapi kalau grease-nya bocor itu pasti tidak bisa untuk menghasilkan tenaga yang enak. Nah, ini selip. Mengindikasikan kalau bocornya itu di sini. Untuk dalamannya sih ini masih aman. Kenapa kok bisa aman yang dalam? Nah, karena ini di sini ada ceknya dari fibelnya, ini enggak ada grease yang nyerempet sampai sini. Ketika kampas ganda dan mako ada grease-nya harus dicuci pakai deterjen dan air dan diamplas biar kerak-keraknya olinya itu hilang. Ini biru-biru ini bekas dia slip ya, jadi gosong. Tapi aman. Untuk kausannya ini masih bisa ditoleransi karena belum ada terasering dan garis-garisnya juga masih ringan. Kampas sih aman, nah, tapi untuk kampas kopling ini jika sobat ada dana silahkan diganti atau minimal diganjel. Ini agak lumayan jauh, ini bisa dilakukan pengganjelan. Bocor kayak gini harus diganti karena bocornya sudah banyak. Untuk sealnya Basaka 81 KVB K50 bisa, atau untuk yang kampas gandanya itu pakai KWN. Untuk kampas gandanya pasti ini bedanya tebelnya banyak ya. Setengahnya aus, sudah setengahnya pas tenaganya kurang enak. Tapi ini masih bisa diakali kalau tidak ada puli bocor. Kalau puli bocor biasanya sini sudah berminyak, minyaknya itu sulit untuk hilang dari area sini. Dicuci pakai deterjen 2-3 kali biasanya baru hilang. Tapi juga kikisannya ini nanti banyak, jadi semakin tipis. Ketika ganti seal puli yang utama adalah memberi grease ya. Tapi yang utama lagi nih, belah dalam sini harus ditambah grease sebagai backup kalau nanti habis. Dibuat tata dengan pin guide-nya.
Wajar sih ketika ganti seal puli ini tenaganya kurang karena sini pasti kena minyak dari tangan bagian sini, tidak bisa dipungkiri. Kemudian pula ketika ganti kampas ganda, karena ini sudah gojak, ini pula pasti nanti ketarik ke sebelah sini kena dulu. Oleh karena itu jika sobat lebih teliti ketika penggunaan 2 minggu itu, ini dibuka di amplas bagian yang hitam-hitam biar nanti cepat merata, tenaganya cepat lena. Setelah dicuci pakai deterjen, di amplas, ini hasilnya minyak-minyak sudah hilang ya. Insya Allah nanti getaran slip sudah tidak ada. Puli belakang ikut muter ya, karena kampasnya baru. Kemudian untuk suara, ada suara ngiyungnya jelas karena tadi kena tangan di bagian pulinya ini, jadi ada grease, jadi ini nih ada grease, ada minyaknya, jadi ada suara ngiyung. Dan ketika putaran stasioner itu halus ya, itu normal untuk kondisi seperti ini. Tapi ini dibiarkan tidak masalah karena nanti juga bakal bersendiri. Tenaga ngempos pada motor matic ketika digas awalan tidak ada, baru kemudian muncul tenaganya dipengaruhi oleh kampas kopling yang slip karena seal pulinya bocor. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Untuk harga-harga spare part di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Rumput channel mantap.